Oke, penampilan selanjutnya Syahril Quran oleh Handa, Vika, dan Feli yang dibimbing oleh Ustazah Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa abad silam, dalam tatanan sejarah umat Islam, ada banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, jauh dari sifat kemuliaan. Bahkan, setiap pemimpin masing-masing mengedepankan kemajuan. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Akan tetapi, secerca cahaya datang menerangi tatanan sejarah umat Islam, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Lukisan indah catatan sejarah mencatat tentang kelahiran orang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan. Seorang manusia spesial yang akan mengemban misi penting dari Yang Maha Rahman, yang mengubah peradaban kelam menjadi peradaban penuh kejayaan dan kebanggaan. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi terpenting Nabi Muhammad adalah membawa perubahan. Dengan revolusi mental umat yang tidak berperadaban menjadi manusia yang penuh kesantunan. Dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku, dan perbaikan akhlak. Dalam perspektif komunikasi dakwah, Nabi Muhammad SAW telah melakukan inovasi proses perubahan sosial. Karena sikapnya yang secara dinamis dan sistematis, akhlak Nabi dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh semua orang yang tidak terbatas zaman. Oleh karenanya hadirin, kita akan membahas kemuliaan salah satu akhlak Nabi melalui syarah Al-Quran kami yang berjudul Meneladani Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam sikap rendah hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka akan mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut keterangan dari Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli mengenai penjelasan ayat ini bahwa ibadur rahman yang dimaksud adalah hamba-hamba Allah yang baik yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan rendah diri. Kemudian apabila orang jahil menyapa mereka untuk mengajak berbicara dengan hal-hal yang tidak disukai, maka hamba yang baik tersebut mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan atau kata-kata yang menghindarkan hamba tersebut dari dosa. Demikian interpretasi Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dalam tafsir Jalalain. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat manusia bahwa hamba Allah yang baik adalah hamba yang merendahkan diri terhadap sesama tanpa membedakan sastra, apalagi harta, tanpa membedakan tahta, apalagi kasta, tanpa membedakan bangsa, apalagi bahasa. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah salah satu kunci sukses dakwah Nabi dalam revolusi mental masyarakat jahiliyah. Karena dengan kerendahan hati yang dilakukan oleh Nabi dapat memberikan dampak positif atau kognitif secara psikologis maupun sosiologis. Rasulullah SAW menegaskan perintah untuk bersikap rendah hati. Dalam hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawad'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah memberi wahyu padaku
bersikap rendah hati semua, sehingga seseorang tidak merasa bangga atas orang lain dan seseorang tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Pentingnya sikap rendah hati hadirin berdasarkan sabda Nabi SAW adalah menjadikan kita lebih terhindar dari dosa-dosa. Khususnya kita terhindar dari perbuatan aniaya terhadap sesama, sehingga sikap rendah hati menjadikan kita lebih dihargai oleh orang lain. Maka dari itu, mari kita hilangkan sikap sombong, angkuh, dan tidak mau menghargai orang lain. Ibrahim bin Ashar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Fudail tentang rendah hati. Kemudian Fudail menjawab, rendah hati itu bila kamu duduk dan patuh terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari anak kecil atau orang bodoh, kamu tetap mau menerimanya. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 215, Allah berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa kita seharusnya merendahkan diri kepada orang lain seperti yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses dakwah beliau, sehingga dapat melakukan perubahan dari masa kelam menuju masa yang penuh kejayaan, terlebih khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat merenungkan dan melahirkan kesadaran, sekaligus dapat menerapkan kepribadian Nabi yang mulia ke dalam kehidupan, sehingga kita bisa dijadikan sebagai orang yang penuh iman, yang merendahkan hati dan menebarkan kebaikan, sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat mendatang. Sebagai penutup syarahan, izinkan kami melantunkan pujian kepada Sang Pembawa Risalah Kebenaran sebagai bentuk kebahagiaan atas bulan kelahiran, dengan harapan bisa dapat syafaat di hari pembalasan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon ampun dan maaf atas setiap kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.